Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kita belum sempat tatap muka Bapak Ibu, mudah-mudahan minggu depan kita bisa tatap muka ya. Pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia ya. Minggu lalu kita membahas mengenai strategi perencanaan sumber daya manusia. Kemudian kita juga sudah membahas apa perbedaan dari perencanaan dan strategi dari sumber daya manusia. Nah, kita mulai ya untuk slide pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk ke perencanaan sumber daya manusia, kita juga harus kenal dulu nih sama definisi mulai dari perencanaan. Definisi dari perencanaan adalah merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan. Itu adalah merupakan definisi dari perencanaan. Sementara perencanaan sumber daya manusia adalah menentukan kualifikasi SDM yang dibutuhkan perusahaan baik dalam jangka panjang, menengah, dan jangka pendek, termasuk jumlah SDM yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan suatu perusahaan. Itu adalah merupakan perencanaan SDM. Nah, dalam perencanaan SDM tentu kita ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Kita masuk ke slide 2. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi perencanaan SDM? Yang pertama, adanya perubahan demografi. Itu biasanya mempengaruhi perencanaan SDM gitu ya. Kemudian adanya perubahan ekonomi juga bisa mempengaruhi perencanaan SDM. Kalau perubahan ekonomi ya jelas, misalnya contohnya Bapak Ibu ketika kita sedang COVID, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang melakukan slimming perusahaannya gitu ya. Mulai dengan memberhentikan beberapa pekerjanya, bahkan menutup beberapa bisnisnya gitu ya. Nah, ini juga tugasnya SDM bagaimana supaya menghadapi perubahan ekonomi sehingga kita bisa melakukan perencanaan SDM bagi perusahaan sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian perubahan teknologi, ini contoh ketika ada teknologi baru yang memang di situ malah mengurangi tenaga kerja manusia gitu ya. Nah, itu juga yang harus kita pikirkan gitu ketika memang kita sudah terlanjur, contoh ya, sudah terlanjur nih merekrut banyak orang, tetapi ternyata dengan adanya teknologi baru ini kita investasi, manusia-manusianya bisa dikurangi. Nah, bagaimana kita memanusiakan manusia yang tadi akan dikurangi di perusahaan kita gitu ya. Nah, itu juga merupakan dari perencanaan SDM. Jadi ketika misalnya ada perubahan teknologi, ada perubahan demografi, ada perubahan ekonomi, kita harus siap dengan perencanaan. Kemudian kondisi peraturan dan perundang-undangan. Contoh misalnya, di sini ada perubahan UMK misalnya di dalam satu kota. Nah, perubahan UMK ini tentu berpengaruh sangat besar terhadap biaya SDM. Nah, oleh karena itu dibutuhkan perencanaan SDM yang memang sangat maksimal supaya perubahan dari peraturan dari perundang-undangan itu bisa kita akomodir gitu ya. Misalnya dengan cara memberikan proyeksi kepada perusahaan, jika kita mempunyai SDM sekian orang, berarti kita harus mempersiapkan asuransi misalnya BPJS kesehatannya sekian juta, BPJS ketenagakerjaan sekian juta, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti nanti akan diolah oleh bagian finance gitu. Jika memang bagian finance tidak ada anggarannya, berarti Bapak Ibu sudah mulai harus memikirkan bagaimana perencanaan SDM supaya merampingkan SDM-nya gitu. Kemudian ada perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan. Itu juga faktor yang mempengaruhi bagi perencanaan SDM. Ini harus diantisipasi kapan Bapak Ibu? Namanya perencanaan itu harus diantisipasi dari sekarang gitu ya. Karena tadi saya bilang definisi dari perencanaan SDM adalah mulai memikirkan kualifikasi SDM, bahkan sampai berapa yang dibutuhkan SDM, jumlah SDM yang dibutuhkan dalam satu perusahaan jika memang ada faktor-faktor yang memang mempengaruhi perencanaan SDM. Nah, dengan perencanaan SDM ini tentu ada manfaat bagi perusahaan. Manfaatnya apa? Nah, kita masuk ke slide ketiga. Manfaat dari perencanaan SDM yang pertama adalah memanfaatkan SDM yang optimal, gitu ya. Jadi karena kita tahu misalnya pegawai atau staf kita itu memang bisa dioptimalkan lagi. Nah, itu kita tahu kompetensinya, berarti perencanaan SDM itu kita bisa memanfaatkan SDM yang optimal. Kemudian adanya peningkatan efisiensi kerja. Kemudian adanya peningkatan produktivitas,
kemudian mendapatkan karyawan yang tepat. Dengan adanya rencana SDM tentu kita akan mendapatkan karyawan yang tepat. Kemudian tersedianya informasi SDM yang akurat gitu ya. Dengan adanya perencanaan kita tahu si A, si B sudah masuk usia pensiun, berarti tahun ini kita harus melakukan rekrutmen. Kemudian tersusunnya program kerja ya. Kemudian tersedianya informasi pangsa pasar tenaga kerja dan tersedianya acuan dalam menyusun program pengembangan SDM. Itu merupakan manfaat dari perencanaan SDM. Perencanaan SDM juga mempunyai tujuan. Tujuan perencanaan SDM adalah menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaannya. Ini tentu akan menjamin tersedianya tenaga kerja sehingga tidak ada produksi yang terlambat gitu ya. Kemudian bisa menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di dalam satu pekerjaan. Kemudian bisa mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Nah, kemudian tujuan dari perencanaan SDM selain menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dan perusahaan, juga menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. Dan ini merupakan isu yang memang sangat krusial gitu ya. Ada satu perusahaan yang memang kurang pekerjaannya, bahkan ada mungkin yang kelebihan karyawannya. Dan itu memang di perusahaan kadang-kadang sering terjadi. Kalau kita sebut itu ada dalam satu perusahaan itu ada kurva gitu ya. Di dalam kurva itu kalau distribusi normal di pinggir kiri itu kita sebut dengan area green zone, di pinggir kiri red zone, di pinggir kanan itu green zone. Kalau green zone itu adalah orang-orang yang optimal gitu, yang bagus kinerjanya dan memang tidak mengganggu perusahaan gitu ya. Biasanya orang-orang yang excellent gitu dalam bekerja. Kalau yang red zone adalah orang-orang yang kita sudah bayar dengan tinggi tetapi kinerjanya tidak bagus. Nah, ini adalah tugas perencanaan SDM, bagaimana kita membuat si orang-orang yang red zone ini masuk ke minimal ke distribusi yang normal tadi. Yang green zone tetap harus di situ gitu ya. Nah, tapi kita juga jangan cepat-cepat Bapak Ibu misalnya mendiskualifikasi orang-orang red zone. Biasanya yang di red zone itu adalah orang-orang yang lebih jujur terhadap perusahaannya. Dia tidak asal asal bapak senang gitu ya, mengatakan bahwa perusahaannya bagus, apapun bagus gitu ya. Tapi kalau yang di red zone tuh biasanya mereka lebih jujur. Ini perusahaan ini kayak begini, dia memberikan kritik-kritik yang pedas tapi memang itu jujur gitu. Dan itu kadang perusahaan membutuhkan karyawan yang seperti itu gitu ya. Tapi bagaimana SDM memaintainnya supaya dia tidak menjadi tidak membuat teman-temannya menjadi di wilayah red zone yang notabene tidak baik gitu ya. Jadi bagaimana kita memaintain seorang tersebut supaya tetap tidak mempengaruhi demotivasi, tidak memberikan demotivasi terhadap teman-teman yang lain. Ya, kita lanjutkan. Tujuan perencanaan SDM yang lain adalah menjadi pedoman dalam menetapkan, penarikan, seleksi, pengembangan dan kompensasi dan lain-lain. Kemudian menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi dan pensiun. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Itu adalah tujuan dari merencanakan SDM. Baik, kita lanjutkan bagaimana sih langkah-langkah perencanaan SDM gitu ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama adalah perencanaan. Kita harus melakukan perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Melihat dulu kondisi di dalam perusahaan, kemudian lalu membuat istilahnya daftar gitu ya, daftar pegawai gitu yang kapan bisa, yang mana yang masuk red zone, kemudian green zone, distribusi normal, kemudian memetakan karyawan gitu ya, berdasarkan usia pensiunnya, kapan nih pensiun, kapan kita harus melakukan rekrutmen. Di sini ada di dalam perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Kemudian melakukan perencanaan untuk keseimbangan masa depan juga. Lanjut ke melakukan perencanaan untuk pengadaan, seleksi atau pemberhentian sementara setelah dilakukan pemetaan tadi. Kemudian perencanaan untuk pengembangan dari karyawan-karyawan yang memang masih ada atau bahkan karyawan yang baru. Itu adalah langkah-langkah bagaimana kita melakukan perencanaan dari sumber daya manusia. Tekniknya bagaimana untuk merencanakan perencanaan sumber daya manusia? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Tekniknya adalah bisa dengan melakukan teknik non-ilmiah. Ada dua teknik, ada teknik non-ilmiah, ada teknik ilmiah. Teknik non-ilmiah biasanya didasarkan pada pengalaman, imajinasi atau proyeksi atau perkiraan-perkiraan. Dan tentu kalau teknik non-ilmiah itu pasti memiliki resiko yang cukup besar. Karena tadi berdasarkan pengalaman, imajinasi gitu yang belum tentu terbukti tidak based on data. Kemudian kadang-kadang suka menimbulkan mismanagement dan pemborosan yang akhirnya merugikan
perusahaan. Teknik yang baik adalah teknik ilmiah. Yang pertama berdasarkan pada hasil analisa data informasi dari pekerja kita, dan forecasting dan perencanaan yang baik. Nah itu teknik ilmiah ya, didasarkan pada hasil analisa data, forecasting, informasi, dan perencanaan yang baik. Resikonya relatif kecil, syarat data dan informasi harus akurat, serta analisis yang baik dan benar. Bapak Ibu harus punya pemetaan karyawan, kebutuhan pelatihan karyawan, ya umur mah sudah jelas gitu ya. Kemudian mana yang di data-data karyawan yang memang menjadi pengaruh yang membawa pengaruh baik bagi perusahaan, karyawan yang tidak membawa pengaruh baik, karyawan menjadi demotivasi, karyawan menjadi toksik buat teman-temannya. Nah itu Bapak Ibu harus punya gitu ya datanya. Datanya bisa diambil dari mana? Dengan cara teknik ilmiah tadi. Nah di sini Bapak Ibu juga ada model perencanaan dari SDM. Yang pertama, program kegiatan sumber daya manusia. Kita membuat program gitu ya, kegiatan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Kemudian memperkirakan sumber daya manusianya. Nanti dari situ ketika kita sudah punya program, sudah punya perkiraan sumber daya manusia yang akan direkrut atau dipertahankan atau didemotivasi, maksudnya dipensiunkan dini, baru kita punya dari situ bisa menganggarkan anggaran sumber daya manusia, lalu melanjutkan perencanaan, kemudian memberi sasaran sumber daya manusia. Ada umpan balik terus menerus seperti itu model perencanaan SDM. Jadi mulai ada program, ada perkiraan sumber daya manusia yang digunakan, ada anggaran, lalu direncanakan, lalu ada sasaran sumber daya manusia. Tantangan dari sumber daya manusia, dari perencanaan sumber daya manusia biasanya ya karena personal manajernya yang memang kurang pengetahuannya, atau misalnya kompetensi SDM yang memang tidak sesuai dengan kompetensinya gitu, atau peran SDM yang masih menjadi administration only. Nah itu merupakan tantangan SDM di aspek internal perusahaan ya. Tantangan yang pertama, kekuatan kelemahan rencana kerja dan anggaran merupakan tantangan aspek internal SDM. Kemudian pengembangan usaha, pengembangan perusahaan, rencana strategis itu merupakan tantangan dari SDM. Ketika kita punya kekuatan, ya pertahankan. Ketika kita punya kelemahan dalam SDM, ya juga itu harus segera dicarikan solusinya. Ya karena ini menyangkut kepada kinerja dari satu perusahaan. Rencana kerja dan anggaran juga merupakan aspek internal dari tantangan SDM, di mana misalnya kita diberikan budget tertentu, tetapi faktor produksi dari SDM-nya harus optimal gitu ya. Nah itu juga merupakan dari tantangan dari SDM. Bahkan tantangan-tantangan aspek internal itu biasanya berupa konflik antara bawahan dan atasan. Kita sebagai penengahnya, bagaimana kita menyampaikan kepada bawahan keinginan dari atasan kita, dan bagaimana kita menyampaikan kepada atasan keinginan dari bawahan kita tanpa misalnya membuat gaduh gitu dalam perusahaan sehingga produktivitas tidak tercapai. Itu merupakan tantangan, dan itu yang harus kita kuasai, itu teknik berkomunikasi atau teknik negosiasi gitu ya. Saya sudah jelaskan kenapa waktu dulu harus ada serikat. Nah itu serikat itu merupakan untuk menjawab semua tantangan SDM di aspek internal. Kemudian kalau tantangan eksternal itu biasanya ada aspek peluang, ancaman, ekonomi, sosial, politik, perundang-undangan, teknologi, dan pesaing gitu ya. Kalau pesaing biasanya tahu ini orangnya bagus, kinerjanya bagus, biasanya suka diberikan di prospek gitu supaya pindah kerjaan. Atau dari aspek teknologi gitu, bagaimana kita misalnya mengenalkan teknologi baru terhadap karyawan-karyawan yang memang kadang-kadang tidak mau menggunakan teknologi baru gitu ya. Ada perundang-undangan baru juga merupakan tantangan eksternal dari SDM gitu ya. Bagaimana kita membuat strategi-strategi, bagaimana kita membuat perencanaan agar semua tantangan-tantangan yang muncul dari eksternal maupun internal bisa kita selesaikan dengan baik gitu ya. Kalau saya pikir Bapak Ibu tahulah apa saja tantangan-tantangan SDM di eksternal gitu ya. Ekonomi yang selalu isunya kalau buruh atau pekerja Indonesia itu inginnya naik terus gitu ya. Ya siapa sih yang tidak ingin naik gaji, tetapi kadang-kadang kan kita juga harus lihat nih keadaan perusahaan seperti apa. Nah ini adalah tugasnya SDM, bagaimana menyelaraskan antara keadaan perusahaan dengan keinginan dari
pekerja-pekerjanya gitu ya. Bagaimana memunculkan rasa loyalitas pekerja terhadap perusahaannya tanpa misalnya meningkatkan salary, tapi misalnya menambahkan tunjangan-tunjangan non finansial yang bisa dinikmati oleh pekerjanya. Itu merupakan tantangan internal gitu ya. Jadi merupakan kompetensi dari SDM yang memang harus kita lakukan perencanaan gitu. Nah itu nanti akan dibahas lebih lengkap Bapak Ibu di slide-slide selanjutnya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya, jika memang ada kasus-kasus tertentu tentang SDM, dan ini menarik untuk didiskusikan. Mudah-mudahan kita nanti bisa diskusi dengan dalam bentuk tatap muka, sehingga kita bisa berinteraksi langsung gitu ya. Bagaimana kita merencanakan sumber daya manusia. Kenapa? Karena sumber daya manusia ini unik. Oke, Bapak Ibu, ini ada referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah kali ini. Seperti biasa saya menggunakan Mondi ya di Human Resource Management. Kalau untuk pertemuan 1 sampai 4 memang lebih banyak ke teori. Nanti mulai pertemuan 5, 6, 7 baru kita mulai ke benar-benar merasakan bagaimana menjadi manajer sumber daya manusia, bagaimana kita mengolah sumber daya manusia mulai dari proses rekrutmen sampai pensiun. Nanti di situ juga ada beberapa isu-isu yang memang menarik untuk kita diskusikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara tatap muka di minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak. Sebagai bukti presensi Bapak Ibu hadir dalam perkuliahan saya dengan menyimak YouTube saya adalah seperti biasa. Bapak Ibu silakan melakukan selfie di latar belakangnya adalah materi saya. Kemudian setelah itu nanti dikirimkan melalui Google Drive ya Bapak Ibu. Supaya saya bisa memindahkan sebagai presensinya. Untuk tugas belum ada. Nanti tugas kita akan akan ditugaskan di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak mata kuliah saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.